Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain. Amin. Hadis nomor 31 sekarang ya. Innakum la tarji'una ila Allahi bi syai'in afdala mimma kharaja ya'ni Al-Quran. Innakum sesungguhnya kalian la tarji'una tidak akan kembali, la tarji'una tidak akan kembali ilallahi kepada Allah bisyai'in dengan sesuatu afdola yang lebih utama mimma dari sesuatu kharaja yang keluar yakni Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pertemuan lalu terkait bahwa setiap yang menghidangkan itu menyukai apa-apa yang diberikannya, itu hidangan. Hidangan di situ adalah terkait Al-Quran, itu adalah ma'dabatullah, hidangan Allah Subhanahu wa taala, jamuan Tuhan ya. Itu hadis nomor 31. Nah sekarang hadis nomor 31, bahwa sesungguhnya kalian semua tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih utama dari sesuatu yang keluar, yakni Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah di atas segala-galanya, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya bernilai ibadah. Nah ini terkait bahwa kita didorong untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, mentadaburi, mengamalkan Al-Quran. Jadi kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dengan apa? Dengan kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan media Al-Quranul Karim. Al-Qurannya harus dibaca, harus ditadaburi, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang nanti akan kembali yang dibawa oleh umat Islam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah yang paling utama. Innahu laqur'anun karim ya, yang maha mulia gitu ya. Juga dengan mengamalkan Al-Quran maka akan terciptanya sukses dunia akhirat. Dengan apa? Dengan menjalani hidup dengan Al-Quran. Kalau hidup dengan senantiasa istiqomah dengan mengamalkan Quran, nah insyaallah akan sukses dunia akhirat, karena Al-Qurannya dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya dibaca, tapi diamalkan. Ya, membacanya saja bernilai pahala rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini hadis nomor 31. Lanjut hadis nomor 32.
ahlul Quran urafa'u ahlul jannati. Ahlul Qur'ani, ahli-ahli Al-Quran, urafa'u ahlul jannati, adalah ulamanya ahli surga, cendekiawannya ahli surga. Jadi nanti di surga itu akan ada tokohnya, ada ulamanya, ada cendekiawannya lah, katakanlah. Sama halnya dengan kita di dunia kan, ada ulamanya juga, ada tokohnya, ada cendekiawannya. Nah nanti di surga akan seperti itu. Siapa yang menjadi cendekiawannya, tokohnya, ulamanya? Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran, ya, para penghafal Al-Quran, ya, di mana para penghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para penghafal Quran akan mendapatkan keistimewaan di akhirat, seperti mendapatkan syafaat dan akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu maksudnya seperti itu, bahwa ahli Quran itu menjadi ulamanya ahli surga karena dia memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di akhirat, ya, di dunia saja para ahli Quran itu, para penghafal Quran itu terhormat. Dia terhormat dengan apa? Karena dia membawa Quran, ya. Coba kalau orang-orang yang seperti itu kan, ketika ada di majelis saja, ya, dipersilakan duduknya di depan. Itu gambaran, katanya. Ada orang yang dengan Al-Quran dia bisa keliling dunia. Dengan apa? Dengan membawa Al-Quran. Diundang ke sana kemari, gitu ya. Karena apa? Karena Quran. Nah itu. Ada dengan Al-Quran orang bisa pergi umroh gratis, pergi haji gratis. Dengan apa? Dengan Quran. Ini satu contoh kemuliaan di dunia saja sudah seperti itu para ahli-ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ya. Jadi mulia sekali. Kan dalam hadis itu pernah disebutkan juga, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil baror. Orang yang mahir dalam Quran itu kelak akan digabungkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia lagi, terhormat, ya. Nanti bergabungnya juga dengan para malaikat, gitu ya. Ya, di dunia saja sudah terasa faidahnya menjadi seorang ahli Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya. Bahkan penghafal Quran itu nanti akan orang tuanya diberikan mahkota di kepalanya, gitu ya. Ini gambaran maksudnya kemuliaan, kehormatan, gitu ya, spesial bagi para penghafal dan ahli-ahli Quran, ya. Ahli, ya, tapi bukan tukang. Ada tukang baca Quran, ada ahli. Ya, akan berbeda, ya, ahli dengan tukang, gitu ya. Ini ahli, ahli lebih tinggi kedudukannya, gitu ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadisnya sedikit sekali, ya, pendek-pendek. Hadis nomor 33, ya. Ada yang redaksinya sama sebenarnya, gitu ya. Hadis nomor 33, hamalatul Quran urafa'u ahlil jannati yaumal qiyamati. Hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran, urafa'u ahlul jannati yaumal qiyamati.
bahwa para pembawa Al-Quran adalah ulamanya ahli surga yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ya, hamalatul Quran, para pembawa Al-Quran. Pembawa itu maksudnya, pernah saya sampaikan, maksudnya adalah hafizul Quran, alimul Quran, amilul Quran. Yang disebut hamalatul Quran kata Nabi itu adalah dia hafiz, ya, maksudnya hafiz Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, bisa seluruhnya 30 juz, bisa tidak sampai 30 juz, ya, dia hafal Quran. Dengan menjaga Al-Quran itu kan menghafalnya, karena para sahabat juga dulu menjaga Quran itu dengan hafalan. Kalau sahabat mah dulu begitu sampai wahyu kepada Nabi Muhammad, oleh beliau disampaikan para sahabat, udah langsung direkam, ya, disampaikan sekali baca langsung nempel. Ya, kalau kita bagaimana ya menghafal Quran? Satu ayat bisa berulang-ulang terus gitu ya. Satu ayat terus diulang-ulang hafal. Ntar begitu berdiri dari tempat duduk udah hilang lagi hafalannya, gitu ya. Ya, hafalan Quran kalau nggak diulang-ulang cepat hilangnya. Ya. Katanya kalau menghafal Quran itu bukan diukur dari seberapa cerdas kita, tapi seberapa sering kita mengulang hafalan Quran. Jadi harus sering dibaca, sering diulang murojaah. Ya, kalau lagi sholat 5 waktu supaya terjaga hafalannya, tidak apa-apa rakaat pertama baca hafalan kita, nanti rakaat kedua dilanjutkan lagi hafalannya. Ya, jadi tidak baca sholat 5 waktu itu bacaan surahnya tidak kulhu lagi gitu ya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Al-Falaq, An-Nas, itu lagi gitu ya. Coba yang lain, kan Quran banyak ya, lebih banyak hafalannya ya. Jangan kulhu lagi gitu ya, nanti bisa ditandain kalau bacaannya yang itu juga gitu ya. Jadi Al-Quran itu banyak kita baca hafalan dengan apa? Dengan mengulang hafalan ketika sholat, baik di luar ibadah sholat. Itu termasuk menjaga hafalan Quran gitu ya. Bisa juga menjaga itu, memelihara itu ya. Kita ada Quran berserakan atau ada di jalan, kita selamatkan gitu ya. Berceceran diambil, diselamatkan ya. Kalau sudah tidak digunakan bisa dibakar atau dikubur gitu ya. Itu termasuk kita menjaga Al-Quran ya. Kemudian alimul Quran, dia juga alim, paham terhadap Al-Quran. Dan amilul Quran, dia tidak cukup dengan membaca dan memahami, tapi harus mengamalkan Al-Quran ya. Kan kalau sekarang ini kita miris kan ya, anak-anak sekarang ya agamanya mayoritas Islam, sudah sekolahnya sudah tinggi, SMP, SMK. Tapi coba kalau dipresentasi, kita ceklah anak-anak kita di sekolah, berapa persen yang bisa baca Quran gitu ya. Sedikit sekali yang bisa baca Al-Quran. Dan orang tuanya juga ya santai-santai saja, nggak bisa baca Quran anak-anaknya gitu ya. Ini kan miris sekali ya, mayoritas umat Islam tapi sedikit sekali yang bisa baca Quran, sedikit yang bisa mengamalkan Al-Quran. Banyak mungkin orang yang berlomba-lomba menghafal Quran, tapi sedikit yang berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran. Walaupun itu ya nggak salah juga, ya motivasi ya bagus lah, lomba ya, dilombakan dari motivasi ya, ada juga hikmahnya gitu ya. Tapi yang paling urgen adalah pengamalannya, pengamalan Quran ya.
Nah, para pembawa Quran itu kelak akan menjadi ulamanya ahli surga pada hari kiamat. Subhanallah. Hadis 34 ya. Al-Qurra'u urafa'u ahlul jannati. Al-Qurra, para pembaca Al-Quran, urafa'u ahlul jannati, ulamanya ahli surga. Ya, ini redaksinya sama ini, 3 hadis ini ya, sama ini 32, 33, 34 ya. Jadi Al-Qurra, para pembaca, makanya yang seperti itu ada yang sebut para pembaca itu qari, ya, pembaca Al-Quran laki-laki, qari'ah, para pembaca Quran perempuan, gitu sebenarnya qari'ah gitu. Al-Qurra juga sama, para pembaca Quran. Nah, dia termasuk ulamanya ahli surga kelak, orang-orang yang seperti itu. Satu lagi ya, 35. Al-baitul ladzi yuqra'u fihil Qur'an yutara'a li ahli samai kama tura'an nujumu li ahli ardi. Al-baitil ladzi, rumah, alladzi yuqra'u, yang dibacakan, rumah yang dibacakan fihi, padanya, apa itu Al-Quran? Al-Quran. Yutaro'a li ahli sama kama turo'an nujumu li ahli al-ardi. Akan dilihat oleh penghuni langit, kama turo'an nujum li ahli al-ardi, sebagaimana dilihat bintang oleh ahli bumi. Ya, subhanallah, ini ya luar biasa. Al-baitul ladzi, rumah yang dibacakan, yuqra'u fihi Al-Quran, rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan dilihat oleh penghuni langit. Penghuni langit siapa? Malaikat, ya. Dilihat oleh para penghuni langit sebagaimana dilihat bintang-bintang oleh ahli bumi, ya. Masya Allah, luar biasanya. Ini rumah yang dibacakan Al-Quran itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam hadis ini dikatakan majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nuzilat alaihimus sakinah. Ya, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibacakan kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian dipelajari kitab Allah, ila nuzilat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada orang itu as-sakinah, ketenangan, ya. Wa asyatuhumur rahmah, dan kehidupannya dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huffathumul malaikah, dan akan dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang istiqomah membacakan Al-Quran, rumahnya dibacain Quran, itu dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sini juga disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu berkahnya seperti itu. Jadi barokahlah, penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dia. Nah, itu dalam hadis lain disebutkan, rumah yang selalu dibacakan Quran akan terlihat oleh penduduk langit seperti bintang yang bercahaya.
Ini menunjukkan bahwa rumah tersebut menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan cahaya. Ya, jadi berkah, barokah. Ya, dalam hadis lain disebutkan juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka kalian dengan sebab rumah yang tidak pernah dipakai untuk membaca Quran akan sedikit kebaikan dan banyak keburukannya. Tuh. Rumah yang tidak pernah dibacain Quran, sedikit kebaikan, banyak keburukannya, serta penghuninya akan diliputi oleh kesusahan. Ya, ini rumah yang senantiasa dibacakan Quran, dipenuhi dengan keberkahan, gitu ya, bercahaya. Ya. Jadi beruntung yang di rumahnya selalu baca Quran, gitu ya. Jadi rumah yang senantiasa dibaca Quran akan dipandang oleh penghuni langit itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mengakrabkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang-orang yang istiqomah seperti itu kelak nanti pada hari kiamat akan menjadi ditokohkan, diulamakan, menjadi cendekiawannya ahli-ahli surga. Dan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah dan kita bisa mengamalkan hadis ini, ya, dan kita bisa mengamalkan mentadaburi Al-Quran, dan senantiasa rumah kita selalu dihiasi dengan bacaan Quran. Keluarga kita, anak-anak kita senantiasa kita didik dengan istiqomah untuk senantiasa membaca, mempelajari Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabi, penolong, syafaat bagi orang-orang yang istiqomah dalam membacanya.